Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahyani Regita Bentari dengan NIM 200041110092 dari kelas PAWA. Di sini saya ingin menjelaskan dan mengerjakan soal UTS yang dimana soal dan instruksinya yaitu Anda memiliki array berisi data mahasiswa dan Anda diminta untuk melakukan berbagai operasi sorting dan filtering pada data tersebut. Kemudian untuk tugasnya yaitu disuruh untuk buat array yang berisi data mahasiswa dengan kolom nama, NIM, dan IPK, yaitu indeks prestasi kumulatif. Kemudian nomor 2 disuruh untuk buat fungsi untuk mengurutkan array mahasiswa berdasarkan IPK secara menurun. Kemudian untuk nomor 3 yaitu buat script untuk menampilkan data mahasiswa yang memiliki IPK di atas 3,5. Kemudian untuk nomor 4 yaitu jelaskan bagaimana fungsi useSort dapat digunakan untuk menggunakan array berdasarkan nilai tertentu. Seperti ini untuk soalnya. Kemudian untuk yang pertama kita disuruh untuk membuat array. Sini saya membuka code editor. Sini kita buat tag PHP. Kemudian kita buat array. Di sini saya menggunakan array multidimensi, yang dimana kita membuat variabel data mahasiswa. Kita buat variabel data mahasiswa dengan diisikan array, yang dimana dalamnya ada array lagi untuk menampung data. Yang pertama yaitu nama, lalu dengan lebih besar dengan nama, kita kasih nama 5. Kemudian kita kasih data NIM dengan NIM 20.111, kemudian koma IPK, memiliki IPK 3,5. kita buat datanya ada 5 data terlebih dahulu biar lebih efektif. Saya copy saja di bawahnya 1, 2, 3, 4. Oke. Ini namanya kita ganti dengan nama kita, dengan NIM kita urutin aja belakangnya 21112 dengan IPK 3,7. lalu kita ganti nama Berlin dengan NIM 1113, lalu IPK 3,2, lalu kita kasih nama Elsa dengan NIM 21114, IPK 4,0,
kemudian genta dengan NIM 21115 IPK 3,9. Oke. Ini untuk soal pertama, yaitu kita disuruh membuat array. Di sini saya memakai array multidimensi, yang dimana diisi dengan array diisi dengan array lagi untuk mengisikan data, yaitu ada nama, name, dan IPK. Kemudian untuk soal yang kedua kita disuruh untuk buat fungsi untuk mengurutkan array mahasiswa berdasarkan IPK secara menurun. Oke, sini kita disuruh untuk membuat data IPK ditampilkan secara menurun. Pertama, di sini saya disuruh buat fungsi, jadi kita buat function, lalu kita kasih nama fungsinya yaitu menurun, IPK menurun. IPK descending menurun. Kemudian dengan variabel data, kemudian diisikan function diisi dengan di sini saya menggunakan sort, yaitu useSort untuk menampilkan data secara menurun. Kemudian di dalamnya kita buat variabel data, yang dimana akan memasukkan sebuah function. Variabel A dengan variabel B. Nanti untuk variabel A dan variabel B ini akan diisikan dengan array IPK untuk mengurutkannya. Kemudian kita isi fungsinya dengan kita return, balikan data variabel B, yang dimana kita isi array IPK ini dengan di sini saya ulangi lagi untuk penjelasannya, di mana return variabel B IPK. Di sini kita kasih namanya spaceship, yang berguna untuk membandingkan nilai IPK ini dari dua mahasiswa. Jadi IPK-nya diambil dari dua array, yang dimana useSort ini akan
membandingkan kedua array tersebut untuk menentukan urutannya. Jadi tiap dua array ini akan menentukan urutannya. Oke, terus setelah itu kita buat, ini kita tutup terlebih dahulu, kemudian kita panggil function ini ipk descending, kemudian kita isi panggilan function ini, parameternya yaitu variabel data mahasiswa. Kita coba untuk running, apakah berhasil. Sini kita panggil localhost saya ingin menampilkan data mahasiswa agar bisa tampil di halaman web. Caranya yaitu kita menggunakan for each. Saya menggunakan for each untuk menampilkannya, dimana isinya yaitu variabel data mahasiswa kita ganti menjadi dm data mahasiswa, kemudian kita isi nya dengan tampilan menggunakan echo, yang dimana nama, kita kasih nama, tampilan nama dengan isi yaitu variabel dm. Kita panggil array nama, lalu name, lalu kita titik 2, lalu kita panggil dengan variabel dm. Kita panggil array yaitu name, kemudian yang terakhir yaitu ipk. Seperti ini, kita coba simpan dulu maka tampil. Oke, ada yang salah, baris nomor 14. Di sini kita kasih dan, yang artinya dimana dan ini
ingin memodifikasi variabel data ini agar menggunakan array seterusnya, bukan array sebelumnya. Oke, kemudian nomor 12. Nomor 16. Oh, ini IPK. Nah, oke, sudah tampil. Saya ingin agar terurut ke bawah. Di sini saya kasih BR agar terurut ke bawah. Kemudian di name, lalu di IPK. Seperti ini. Kita tambah lagi biar ada spasi. Oke, di sini untuk nomor 2 sudah terurut ya untuk hasil data IPK-nya, di mana yang Elsa IPK-nya 4, kemudian 3,9, 3,7, 3,5 dan 3,2. Kemudian untuk soal selanjutnya, lalu nomor 3 yaitu buat script untuk menampilkan data mahasiswa yang memiliki IPK di atas 3,5. Ini kita cari apakah mahasiswa di sini yang memiliki IPK di atas 3,5, yaitu kita membuat filtering, menyaring data untuk menampilkan data yang hanya memiliki IPK di atas 3,5. Oke, di sini pertama saya menggunakan di sini kita buat sebuah function. Saya menggunakan sebuah function yang berisikan filter, function dengan nama filter IPK dengan parameternya yaitu data, variabel data dengan variabel A, lalu diisikan fungsinya dengan return array filter. Array filter ini berfungsi untuk membandingkan data array, apakah data IPK tersebut 3,5. Kalau iya akan menampilkan data di halaman web, kalau tidak akan ditampilkan.
variabel data itu termasuk ke function. Kita buat function lagi. Function data mahasiswa. Variabel mahasiswa, parameternya variabel mahasiswa use menggunakan variabel a, lalu diisikan dengan fungsinya yaitu return mahasiswa dengan array, yaitu kita panggil yang kita filter yaitu IPK nya. Jika IPK lebih besar sama dengan kita kasih lebih besar sama dengan variabel a, maka akan tampil ke halaman web. Oke, di sini kita tampilkan dengan menggunakan for each yaitu kita sebenarnya kita isikan untuk data filternya. Di sini kita isikan yaitu variabel data mahasiswa koma dengan kita isikan 3,5. Ini kita bentuk 3,5 IPK nya. Oke, di sini saya ingin membuat sebuah variabel IPK di atas 3,5, dimana ini function ini, data function ini akan masuk ke variabel ini, lalu kita for each variabel IPK di atas 3,5 menjadi variabel IPK yang diisikan yaitu tampilan echo. Ini sama ya kayak ini sebelumnya. Saya copy. Oke. Sini untuk variabel ininya kita ganti dengan variabel IPK, karena yang kita panggil yaitu for each ini, maka kita tampilkan yang IPK. Kemudian di sini juga IPK. Oke, kita coba apakah bisa. For each nomor 25.
tampil, saya ingin buat di sini biar membandingkan mana data mahasiswa asli sama data mahasiswa yang IPK-nya di atas 3,5. Kita taruh di sini. Echo data mahasiswa. Kemudian di sini juga echo data mahasiswa dengan IPK di atas 3,5. Kita coba tampilkan. Oke, di sini kita kasih PR, kemudian B biar ngepoll. Sini juga di sini. Di sini untuk data mahasiswa yang pertama kita tampilkan urutan data mahasiswa dari IPK tertinggi sampai menurun ke sampai 3,2. Kemudian kita tampilkan juga data mahasiswa dengan IPK di atas 3,5 yang dimana yang tidak akan tampil yaitu Berlin dengan IPK 3,2. Seperti itu. Oke, untuk soal nomor 4 yaitu jelaskan bagaimana fungsi uSort dapat digunakan untuk mengurutkan array berdasarkan nilai tertentu. Oke, di sini saya sudah membuat sebuah PPT tentang fungsi uSort. Penjelasan tentang fungsi uSort dalam PHP adalah alat yang sangat berguna untuk mengurutkan array dengan cara yang fleksibel berdasarkan kriteria yang ditentukan oleh pengguna. Berikut adalah penjelasan detail tentang cara kerja dan penggunaan uSort. uSort adalah fungsi yang digunakan untuk mengurutkan elemen dalam array berdasarkan kriteria yang ditentukan oleh fungsi yaitu callback. Fungsi ini memodifikasi array asli dan tidak mengembalikan array yang baru. Kemudian fungsi uSort dalam PHP digunakan untuk mengurutkan array dalam fungsi callback. Untuk parameternya yaitu menggunakan tanda dan ini, kemudian variabel array yaitu dengan array yang ingin diurutkan, kemudian tanda dan ini n menunjukkan bahwa array akan diubah secara langsung. Kemudian untuk variabel callback ini berfungsi menentukan logika pengurutan. Fungsi ini harus menerima dua parameter yang dimana dua elemen dari array dan mengembalikan negatif jika elemen pertama harus muncul sebelum elemen kedua
kedua positif jika elemen pertama harus muncul setelah elemen kedua, 0 jika keduanya setara. Kita contohkan seperti yang kita kerjakan tadi. Ini contohnya mengurutkan array dari tinggi ke menurun. Di sini pertama kita menggunakan function dengan nama IPK descending dengan isinya yaitu tadi dengan n untuk mengurutkan n ini untuk array yang ingin diurutkan, kemudian menunjukkan bahwa array akan diubah secara langsung. Jadi ini akan diubah secara langsung tanpa membuat array yang sebelumnya, jadi menggunakan array yang asli. Kemudian di sini kita panggil dengan uSort. uSort ini diisikan dengan variabel data. Variabel data ini jika function membandingkan function ini termasuk variabel data, yaitu yang dimana function memiliki parameter A dan B untuk perbandingan. Kemudian kita return B, kita isikan dengan IPK yang kita bandingkan, yaitu dengan value atau nilai IPK ini dengan perbandingan IPK, yang dimana tanda ini kita tunjukkan untuk membandingkan nilai IPK dua array, yaitu IPK ini menggunakan hasil dari perbandingan untuk menentukan urutan. Seperti ini untuk contoh dari soal nomor 4. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.